Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kantin akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Aplikasi Kantin. Baik, dalam presentasi ini kami akan membahas 4 bagian. Bagian yang pertama, deskripsi produk, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan, dan kelebihan produk. Metodologi penelitian, meliputi rencana atau planning, analisis, dan rancangan sistem. Kemudian untuk bagian yang ketiga, desain meliputi tujuan, user persona, sketsa, wireframe, dan prototype. Selanjutnya bagian yang terakhir implementasi, meliputi implementasi aplikasi, capaian proyek, serta kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Teknologi informasi berkembang sangat cepat. Dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut memberi kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Diketahui sistem pencatatan pembayaran pada kantin SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya mengalami kesulitan dan masih menggunakan pencatatan yang belum terkomputerisasi atau masih menggunakan sistem yang konvensional, di mana pelayan atau kasir masih menggunakan buku dalam pencatatan laporan penjualan sehingga menjadi kurang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut dapat kita ketahui beberapa masalah yang ada pada sistem pencatatan atau pembayaran kantin. Yang pertama yaitu pihak kantin mengalami kesulitan dalam pencatatan keuangan. Seperti yang telah dibahas pada latar belakang tadi, bahwasanya proses pencatatan keuangan di kantin masih menggunakan sistem yang manual. Yang kedua, bagaimana cara mempercepat proses transaksi. Seperti yang kita lihat di kantin ketika jam istirahat, mengalami antri yang lama, karena proses menghitung jumlah harga dan kembalian saat bertransaksi masih secara manual. Kemudian, bagaimana supaya admin dapat dengan mudah menginput data barang. Dan yang terakhir, bagaimana membuat sebuah aplikasi kasir yang dapat memudahkan pencatatan keuangan kantin. Untuk yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Terdapat batasan masalah dalam menganalisis dan merancang aplikasi sistem kantin, yaitu yang pertama, web dibuat dengan menggunakan framework kode editor, bahasa pemrograman PHP, dan MySQL untuk database-nya. Kedua, rancangan UI UX dibuat menggunakan aplikasi Figma. Yang ketiga, fitur sistem terdiri dari kasir dan admin. Dan untuk yang terakhir, sistem informasi dikelola oleh administrator dan pegawai. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami, yang pertama, mengetahui data pembelian dan penjualan. Kita bisa lebih mudah menentukan potensi pasar dengan memiliki data pembelian dan penjualan yang valid serta lengkap. Apalagi data-data ini bisa mencakup frekuensi pembelian, jenis produk atau layanan yang dibeli. Yang kedua, mempermudah pengecekan stok. Tujuan dan manfaat software kasir lainnya adalah memantau ketersediaan stok setiap kali transaksi dilakukan. Kemudian yang ketiga, mencetak nota penjualan. Mengetahui jumlah tertentu secara pasti, software kasir ini tidak hanya mampu menyajikan data pembelian dan penjualan secara general saja, namun juga memungkinkan kita untuk mengetahui jumlah tertentu secara pasti, misalnya jumlah uang yang dibayar konsumen, atau jumlah pasti atas barang yang mereka beli. Dengan mengecek software tersebut, kita juga bisa mengetahui stok barang di toko yang mulai minim, sehingga kita bisa segera melakukan pembelian bahan baku atau produk dari supplier berdasarkan data yang terakhir diupdate. Dan yang terakhir, efisiensi waktu dan tenaga pegawai. Jadi, kasir akan dapat dengan mudah menghitung jumlah harga dan kembalian saat kita bertransaksi, menghitung barang keluar dan barang masuk yang dapat mengefisiensikan waktu. Selanjutnya yaitu kelebihan produk. Yang pertama, mudah digunakan atau user-friendly. Desain yang kita buat sangat mempertimbangkan user, sehingga user akan lebih mudah dalam mengoperasikan aplikasi dari hasil yang kita desain, dan juga memiliki fitur yang mudah dipahami user. Yang kedua, menyediakan pelayanan yang lebih cepat bagi pelanggan. Dengan tidak menggunakan sistem yang manual dan menggunakan aplikasi ini, akan dapat mengefisiensikan waktu bagi pelanggan dan tidak membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Yang ketiga, efisiensi tenaga pegawai. Dan yang keempat, mempermudah dalam mengetahui data pembelian dan penjualan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Tita Anita. Padanya disilakan.
Untuk yang selanjutnya ini adalah bab 2 mengenai metodologi penelitian. Sebelumnya, sedikit informasi bahwa penelitian yang kami lakukan ini sebelum kantin SMK Negeri 2 Tasikmalaya memiliki sistem pencatatan keuangan yang sudah terkomputerisasi seperti sekarang. Untuk metodologi penelitian, kami menggunakan metode waterfall. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Bab ini membahas mengenai rencana atau planning, analisa, serta rancangan sistem. Langsung saja ke poin pertama mengenai rencana atau planning. Rencana atau planning merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan data. Adapun langkah-langkah perancangan yang telah kami lakukan adalah yang pertama, meninjau langsung lokasi di kantin SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Di sana, kami melakukan wawancara secara langsung bersama Bapak Lingga. Lalu yang kedua, mencari permasalahan yang dapat dijadikan bahan pembuatan aplikasi web kasir. Dan yang terakhir, kami mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Langsung saja ke poin kedua, yaitu analisis. Analisis berisi langkah-langkah awal pengumpulan data, penyusunan, dan penganalisaan hingga menghasilkan produk. Pertama, yaitu analisa permasalahan. Tadi di latar belakang dan rumusan masalah sudah disampaikan bagaimana pencatatan pembayaran yang belum terkomputerisasi. Untuk itu, diperlukan adanya pembuatan aplikasi kasir berbasis web. Lalu yang kedua, analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan sistem ini meliputi kebutuhan perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software. Lalu yang ketiga adalah analisa sistem serupa. Pada analisa sistem serupa ini, kami menggunakan metode competitive analysis dengan cara membandingkan aplikasi-aplikasi serupa dengan proyek kami. Lalu, poin ketiga yaitu rancangan sistem. Yang pertama ini ada tabel use case diagram pada kasir. Use case menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran tersebut dalam menggunakan sistem. Dapat dilihat pada gambar, terdapat satu aktor yang berperan, yaitu kasir. Peran kasir di sana adalah kasir dapat melakukan login, kemudian dapat melihat data barang dan menginput data transaksi. Lalu pada gambar selanjutnya, ada use case diagram. Use case ini adalah use case diagram pada admin. Terdapat satu aktor yang berperan, yaitu admin. Admin dapat melakukan login, kemudian dapat menambah dan menghapus data user, data supplier, dan data barang. Serta admin dapat menginput dan dapat mengelola data transaksi. Lalu gambar ketiga ada activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses urutan aktivitas antara user dengan sistem. Pada gambar tersebut menjelaskan, activity transaksi pada kasir dimulai dari memasukkan nama barang dan jumlah. Ketika kasir menekan tombol proses, sistem akan melakukan validasi. Jika salah, maka akan mengulang kembali, namun jika benar, sistem akan menyimpannya. Sekian untuk pemaparan metodologi penelitian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Jovita Edgina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Masuk ke bab 3 mengenai desain. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pembuatan aplikasi kasir ini, kami ingin memberikan sebuah pengalaman pengguna yang mudah dan intuitif. Pengguna harus dapat dengan cepat memahami dan menggunakan fitur-fitur kasir tanpa kesulitan, dan tentunya bertujuan untuk menyajikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Masuk ke user persona. Ini adalah hasil user persona setelah melakukan stakeholder interview bersama Bapak Lingga, dan dalam user persona ini berisi background, yaitu latar belakang user, seperti pekerjaan, posisi user atau jabatan user, dan masalah yang dialami user. Bapak Lingga adalah seorang guru dan pembina koperasi siswa di SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Bapak Lingga memiliki masalah kesulitan mengatur keuangan di kantin koperasi siswa.
Yang kedua adalah interest atau ketertarikan user. Di sini paling nggak tertarik untuk membuat sistem pencatatan dan pembayaran secara digital dan ingin memiliki sebuah sistem aplikasi kasir. Yang ketiga adalah needs dan expectation, yaitu keinginan dan ekspektasi user. Di sini paling nggak berkeinginan dan berekspektasi memiliki sebuah sistem aplikasi kasir dengan fitur tambah stok, terdapat berbagai metode pembayaran, dan mudah digunakan. Keempat adalah goals atau tujuan, yaitu efisiensi tenaga dan waktu pegawai dalam melakukan transaksi. Terakhir adalah pain points atau kesulitan yang dialami oleh user. Paling nggak memiliki kesulitan dalam mengatur pencatatan keuangan karena belum didigitalisasi, pengecekan stok pun masih memakai cara manual dan memakan waktu yang lama. Berikut adalah hasil sketsa yang telah kami buat. Setelah pembuatan sketsa, selanjutnya kami membuat wireframe. Wireframe dibuat sebagai gambaran elemen utama. Berikut adalah beberapa halaman dari wireframe yang telah dibuat. Selanjutnya adalah prototype. Dalam dunia UI UX, prototype adalah langkah penting untuk menguji dan memvalidasi desain sebelum implementasi. Aplikasi yang kami gunakan adalah Figma. Desain ini diberi warna hijau karena menyesuaikan dengan warna logo Copsys. Di sebelah kiri atas juga terdapat logo Copsys. Tampilannya kami buat sesimpel mungkin supaya user-friendly. Pada halaman utama, terdapat sebuah sidebar yang sudah responsif dan telah ternavigasi dengan benar menuju halamannya masing-masing sesuai tombol. Prototipe ini memungkinkan kami dan tim memberi gambaran sebuah aplikasi kepada user, memvalidasi desain, menguji interaksi, dan mengumpulkan umpan balik dari user sebelum implementasi sebenarnya. Sebenarnya, di sana implementasi ketika sudah dibuatkan program tidak terlalu jauh berbeda. Untuk warna tetap sama, kita menggunakan warna hijau, namun terdapat perbedaan tampilan pada halaman login, dikarenakan tata letak berbeda. Selanjutnya, untuk warna sidebar dan icon-icon yang digunakan belum sama. Ini adalah prototipe dari akses seorang admin. Di sidebar terdapat fitur yang lengkap untuk seseorang admin akses. Terdapat sebuah halaman dashboard, halaman supplier, halaman produk, transaksi, user, report, dan tombol logout. Kelebihan user level admin ini adalah admin mampu mengedit dan menambahkan sesuatu, menambah produk, stok, bahkan membuat akun baru. Dan terdapat perbedaan dengan user level kasir. Kasir hanya dapat fitur halaman dashboard dan halaman kasir. User level kasir pun tidak dapat mengedit, menghapus, atau bahkan membuat sebuah akun baru. Seperti di tayangan berikut, ini adalah prototipe yang telah kami buat. Baik, untuk pemaparan bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tita Anita, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk bab selanjutnya adalah mengenai implementasi. Setelah melakukan analisis permasalahan dan dibuatnya suatu sistem informasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah implementasi sistem. Langsung saja ke video implementasi. Halaman pertama ini ada halaman login. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa terdapat dua fitur, yaitu admin dan juga kasir. Di sini kita akan masuk ke halaman admin. Untuk login, kita hanya tinggal memasukkan username dan juga password. Ketika berhasil login, kita akan langsung masuk ke halaman dashboard. Di sini terdapat beberapa informasi, seperti jumlah items, supplier, produk, dan juga user. Lalu selanjutnya ada halaman suppliers. Halaman ini digunakan supaya kita dapat dengan mudah mengetahui siapa saja pemasok barang. Lalu selanjutnya ada produk. Ini dia proses memasukkan data supplier yang baru. Halaman ini sudah bisa CRUD ya. Dan ini dia salah satu bagian dari produk. Ada kategori. Kategori ini berisi kategori-kategori barang, contohnya seperti alat tulis, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya ada units. Units adalah satuan barang. Contohnya seperti bungkus, lembar, pieces, dan sebagainya. Nantinya, kategori dan unit yang kita input akan muncul di button halaman items. Lalu selanjutnya ini ada halaman items.
Tabel item ini berisi informasi tentang produk yang kita jual. Bisa dilihat, di sana ada barcode, nama produk, kategori, unit, price, dan gambar. Untuk gambar opsional bisa diisi atau dikosongkan. Lalu, selanjutnya ada halaman stock in. Halaman ini digunakan untuk mengupdate stok ketika barang tersebut sudah kita inputkan sebelumnya di halaman items dan akan ditambah stoknya. Bisa dilihat, di sini kita tinggal mengetik barcode. Nantinya, item name, unit, dan inisial stok akan otomatis terisi. Lalu yang selanjutnya, halaman paling inti dari aplikasi ini adalah halaman sales atau halaman transaksi. Di tabel paling awal, sudah terdapat informasi tanggal, nama kasir, dan juga customer. Untuk produk, kita tinggal cari barcode-nya, lalu ketik jumlah produk yang dibeli. Nanti hanya akan muncul di subtotal. Jika ada diskon, nanti akan dipotong dan harganya akan muncul di grand total. Lalu ini juga ada tabel cash dan change untuk uang yang dibayarkan dan juga uang kembalian. Untuk pembeda dari setiap transaksi ada kode invoice. Nantinya kode tersebut akan bertambah seiring terus dilakukannya transaksi. Lalu halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini ada halaman user. User ini bisa kita edit oleh admin. Bisa dilihat, ini adalah proses menambahkan user baru. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh admin dan tidak bisa dilakukan oleh kasir. Lalu halaman selanjutnya ada capaian project. Capaian project kami dalam desain mencapai 100% karena telah sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Namun, dalam implementasi kami mencapai 88% karena belum terdapat halaman reports. Sekian untuk pemasaran tentang implementasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ira Juwita. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dibuatnya SIKAN ini memberikan kemudahan konsumen, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya dalam melakukan pemesanan, kemudahan dalam melakukan pembayaran. Aplikasi SIKAN memudahkan penjual dalam mengelola pesanan dari yang sebelumnya penjual pesanan secara dan data yang dimiliki masih berbentuk fisik. Aplikasi ini menjawab kebutuhan penjual dalam menjalankan proses transaksi. Kemudahan yang dimiliki pengelola, begitupun dengan kasir yang selama ini dalam pembagian hasil penjualan, terkadang adanya data penjualan yang tidak sesuai. Aplikasi ini menjawab dengan memberikan solusi yang sesuai. Dalam pembangunan sistem ini, pengembang tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pembangunan. Jadi diharapkan aplikasi ini bisa membantu dalam pembangunan atau pembaruan sistem selanjutnya. Alhamdulillah, presentasi kali ini telah selesai. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.